kita juga sering merasakan panas sehingga kita tidak betah di luar. Nah, hal-hal yang kita rasakan tersebut adalah dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam. Nah, salah satunya yaitu pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2 melalui proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pemanasan global, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai efek rumah kaca. Nah, di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer bumi yang dapat menyebabkan adanya efek rumah kaca. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bait penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memanjat ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan direfleksikan atau yang dipantulkan kembali sama. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Sering kita dengar dengan istilah efek rumah kaca. Nah, sebenarnya apa sih efek rumah kaca itu? Nah, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer memerangkap radiasi panas dari bumi. Nah, prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi ini akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh larutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya bumi tidak menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Jadi semakin banyak gas-gas rumah kaca tersebut di atmosfer bumi, maka akan menyebabkan radiasi cahaya matahari yang terperangkap di bumi akan semakin banyak pula, sehingga suhu bumi akan semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, akan tetapi gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dindingnya terbuat dari kaca. Nah, teman-teman semua, penyebab pemanasan global ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil mengandung karbon, sehingga pembakaran karbon pastilah menghasilkan gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida. Gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer berkaitan dengan gaya hidup dan jumlah penduduk. Nah, yang kedua yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat mengalami pelapukan, misalnya daun, sayur, buah-buahan, kertas, dan kayu. Sampah organik menghasilkan
dioksida di atmosfer. Nah, dengan kerusakan hutan, tentu saja penyerapan karbon dioksida tidak optimal, sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Nah, yang keempat yaitu pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Nah, teman-teman semua, adapun dampak dari pemanasan global ini. Nah, yang pertama yaitu iklim tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selang pemanasan global, daerah bagian utara dan belahan bumi utara akan memanas lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan berkurang. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa daerah. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Daerah hangat akan menjadi lembab karena banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi akan memberatkan curah hujan. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya daerah akan lebih kering dari sebelumnya. Nah, angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Pada badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air menjadi lebih besar. Dengan demikian, pola cuaca menjadi sukar diprediksi lebih ekstrim. Nah, dampak yang ketiga yaitu peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, air pada permukaan air laut juga menghangat, yang berarti volume air lautan membesar karena penguaian sehingga menaikkan tinggi permukaan air laut. Mencairnya daerah kutub membuat volume air laut naik. Dampaknya akan terjadi peningkatan permukaan air laut yang mungkin akan menenggelamkan sebagian daratan. Nah, yang keempat yaitu pertanian. Orang berpikiran bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini tidak berlaku di beberapa tempat. Sebagai contoh, Kanada diuntungkan dengan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis akan semi kering. Di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat ditanami tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kelima yaitu kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk menghindari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Akibat pemanasan global, hewan cenderung bermigrasi ke arah kutub atau pegunungan untuk mencari wilayah yang lebih dingin. Nah, dampak yang terakhir yaitu kesehatan manusia. Kenaikan suhu tubuh telah memicu